Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Harga, Kualitas, Produk, dan Lokasi pada Kue Lapis Kukus Tugu Malang terhadap kepuasan konsumen. Yang beranggotakan yaitu yang pertama Nurul Iza dengan NPM 21901032072, kemudian yang kedua saya sendiri dengan NPM 21901032088, kemudian yang ketiga Miyahul Uyun dengan NPM 21901032010, dan yang terakhir Nur Andini Oktaviana dengan NPM M0112011135. Kemudian bab 1 yaitu pendahuluan. Di zaman yang semakin berkembang, terutama dalam dunia usaha, ada beberapa masalah yang perlu diketahui oleh suatu perusahaan, yakni bertahan dalam bersaing yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan perusahaan. Adapun cara bertahan dalam persaingan yang semakin ketat, maka dibutuhkan manajemen yang bisa berdampak pengaruh secara langsung untuk kelangsungan suatu perusahaan. Lapis Kukus Tugu Malang adalah oleh-oleh terbaru khas Kota Malang yang merupakan kue kekinian yang sedang berkembang pesat di Kota Malang. Lapis Kukus Tugu Malang awal berdiri pada tanggal 17 Januari 2017 yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Malang dan sampai saat ini telah memiliki banyak outlet atau cabang yang sudah tersebar di Kota Malang, Kota Batu, Singosari, Kota Lawang, dan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui pengaruh harga, kualitas, produk, dan lokasi terhadap keputusan pembelian di Lapis Kukus Tugu Malang. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Kajian teori harga. Yang pertama yaitu harga. Menurut Guntur, harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan pada pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atas jasa. Kemudian yang kedua yaitu kualitas produk. Menurut Kotler, kualitas produk adalah bentuk atau karakter barang dan jasa yang mempunyai pengaruh untuk memuaskan keinginan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu lokasi. Menurut Lupio Adi, lokasi berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Lokasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan suatu bisnis, termasuk minimarket. Lokasi yang sangat strategis akan mendatangkan banyak konsumen sehingga akan menaikkan grafik penjualan. Kemudian hipotesis. Hipotesis dari penelitian kami yaitu hipotesis yang pertama bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian hipotesis yang kedua bahwa kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang ketiga bahwa produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan hipotesis yang keempat yaitu bahwa lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian variabel penelitian, X1 merupakan pengaruh harga, X2 pengaruh kualitas, X3 pengaruh produk, X4 pengaruh lokasi, dan Y keputusan pembelian. Dari hasil penelitian terdahulu, Ginimata 2012, penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian, studi pada pembeli produk Bandeng Juwana Erlina Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu harga, kualitas produk, dan lokasi yang diteliti terbukti secara positif dan signifikan dapat mempengaruhi variabel dependen, yaitu keputusan pembelian. Kemudian melalui uji F dapat diketahui bahwa variabel harga,
kualitas produk dan lokasi memang layak untuk menguji variabel dependen keputusan pembelian. Kemudian yang kedua dari Arumsari 2012. Penelitiannya berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Air Minum dalam Kemasan atau AMDK. Merek Aqua, studi pada konsumen toko Baktimat KPRI, Bakti Praja, Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dan variabel promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Baik, selanjutnya bab 3, metode praktikum. Waktu dan tempat. Praktikum strategi pemasaran dan pengaruh harga, kualitas, produk, dan lokasi pada kue lapis kukus Tugu Malang terhadap kepuasan konsumen dilakukan di Malang. Proses pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 1 sampai 31 Oktober. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data dan penyusunan laporan pada hari selanjutnya. Metode kegiatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode explanatory. Menurut Sugiono, tahun 2010, explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu dengan variabel lainnya. Maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang ada di dalam hipotesis. Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS. Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah: pertama, melakukan uji validasi, kedua, melakukan uji reliabilitas, ketiga, melakukan uji normalitas, keempat, melakukan uji multikolinearitas, kelima, melakukan uji heteroskedastisitas, keenam, melakukan uji F, dan ketujuh, melakukan uji T. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan diagram berikut, jumlah responden terbanyak berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 responden dengan presentasi 76,7%. Sedangkan untuk laki-laki sebanyak 7 responden dengan presentasi 23,3%. Dapat disimpulkan bahwa konsumen lapis kukus Tugu Malang yang lebih dominan adalah perempuan. Pengujian yang dilakukan antara lain yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji F, dan uji T. Hasil uji validasi. Hasil uji validasi yang dilakukan dalam penelitian ini sebagian besar menghasilkan nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel atau 0,361, sehingga dapat dinyatakan valid. Namun, pada tabel variabel X 3.1, nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, sehingga data tidak valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas. Berdasarkan uji reliabilitas didapatkan koefisien Cronbach alpha sebesar 0,831. Nilai koefisien yang lebih besar dari 0,6 dapat dinyatakan reliable atau data pelaporan yang digunakan pada penelitian ini dapat diandalkan. Selanjutnya, hasil uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas didapatkan nilai 2 child sebesar 0,0001, yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal.
Kemudian hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, yang dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak tersedia gejala multikolinearitas. Kemudian hasil uji heteroskedastisitas. Dari variabel di atas didapatkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang mana model regresi tersebut memiliki gejala heterokedastisitas. Kemudian hasil uji F. Berdasarkan hasil uji F, dapat dilihat nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dan F hitung kurang dari F tabel, yaitu dengan F tabel sebesar 2,35. Maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Hal ini terjadi karena kombinasi data responden yang kurang bagus. Hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, variabel harga. Pada X1.1 memiliki nilai T min 0,540 dengan nilai signifikan 0,597. Maka nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga terima H1 dan terdapat pengaruh variabel X1.1 terhadap variabel Y. Pada X1.2 memiliki nilai T min 2,439 yang mana kurang dari T tabel sebesar 2,120 dengan nilai signifikansi 0,027 yang mana kurang dari 0,05 sehingga tolak H1 dan variabel X1.2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua yaitu variabel kualitas yang mana merupakan variabel X2. Pada X2.1 memiliki nilai T 2,576 lebih besar dari T tabel dengan nilai signifikan 0,020 kurang dari 0,05 sehingga terima H2 dan variabel X2.1 berpengaruh terhadap variabel Y. Pada X2.2 memiliki nilai T sama dengan min 2,194 kurang dari T tabel dengan nilai signifikansi 0,043 sehingga tolak H2 dan variabel X2.1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Pada X2.3 memiliki nilai T 1,142 yang mana kurang dari T tabel dengan nilai signifikan 0,270 lebih dari 0,05 sehingga tolak H2 dan variabel X2.3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian variabel produk X3. Pada X3.1 memiliki nilai T 3,029 yang mana kurang dari T tabel dengan nilai signifikansi 0,008 sehingga tolak H3 dan variabel X3.1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Pada X3.2 memiliki nilai T sama dengan 2,920 lebih dari T tabel dengan nilai signifikansi 0,10 kurang dari 0,05 sehingga tolak H3 dan variabel X3.2 berpengaruh terhadap variabel Y. Pada X3.3 memiliki nilai T yaitu 0,907 kurang dari T tabel dengan nilai signifikansi 0,378 lebih dari 0,05 sehingga tolak H3 dan variabel X3.3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian pada X3.4 memiliki nilai T min 1,788 kurang dari T tabel dengan nilai signifikansi 0,093 lebih dari 0,05 sehingga tolak H3 dan variabel X3.4 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Pada X3.5 memiliki nilai T 1,243 kurang dari T tabel dengan nilai signifikan 0,232 lebih dari 0,05 sehingga tolak H3 dan variabel X3.5 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Pada X3.7 memiliki nilai T min 4,445 kurang dari T tabel, yaitu 2,120 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga tolak H3 dan variabel X3.7 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
Kemudian hasil dari uji T, variabel lokasi X4 pada X4 memiliki nilai T yaitu 1,859 yang mana kurang dari T tabel dengan nilai signifikansi 0,080 yang mana lebih besar dari 0,05 sehingga tolak H3 dan variabel X3.1 tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baik, selanjutnya bab terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat dampak harga, kualitas, produk, dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Studi kasus untuk konsumen lapis kukus Tugu Malang. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah beli di outlet lapis kukus Tugu Malang. Sampel yang diambil dengan menggunakan pengambilan sampel acak dan didapatkan sebanyak 30 responden yang menjadi sampel penelitian melalui kuesioner yang disebarkan. Metode analisis yang digunakan adalah explanatory. Berdasarkan uji hipotesis, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian lapis kukus Tugu Malang. Yang kedua, hasil penelitian telah menunjukkan bahwa kualitas berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian di lapis kukus Tugu Malang. Yang ketiga, hasil penelitian telah menunjukkan bahwa produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian lapis kukus Tugu Malang. Yang terakhir yaitu hasil penelitian telah menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian lapis kukus Tugu Malang. Saran, dari hasil penelitian saya diharapkan lapis kukus Tugu Malang lebih memperbanyak varian rasa dan diharapkan juga lebih memperhatikan apa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan hal ini maka akan berdampak positif bagi kelangsungan lapis kukus Tugu Malang. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mencari data yang bagus dalam setiap variabelnya, agar hasil analisis dapat sesuai dengan kriteria yang diujikan dan memenuhi tujuan penelitian. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin belajar atau melanjutkan penelitian ini, disarankan untuk melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini dengan mencari kendala yang harus diambil oleh peneliti, sehingga kue lapis kukus Tugu Malang bisa berkembang lebih baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.